Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gavin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial penggunaan program antrean rumah sakit buatan kelompok kami. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka program ini dulu. Berikut ini adalah tampilan awal dari program yang kami buat. Untuk melanjutkan, tekan sembarang tombol di keyboard. Nah, di sini kamu sudah menyertakan instruksi penggunaan program, yaitu sebagai berikut. Itu tadi adalah instruksi untuk penggunaan program kami. Mau disebutin dengan seksama, langsung saja saya akan coba memasukkan nama di sini. Ya, halo semuanya, nama saya Steven di Kamar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program buatan kami, yaitu program antrian rumah sakit. Oke, langsung saja kita masuk. Di sini pertama kali kita menggunakan header standar, yaitu Iostream.
yang digunakan sebagai header input output nanti. Nah, di awal ini merupakan interface untuk pengenalan program kami. Di sini terdapat nama-nama kelompok kami. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti dari program. Di sini kami mendeklarasikan variabel array untuk memasukkan data pasien. Nah, di sini kami menyiapkan variabel array bernama p sebanyak 10 dan nama sebanyak 10 juga. P digunakan untuk menampung kode pelayanan yang diperlukan pasien, dan nama digunakan untuk menampung data nama pasien. Nah, sekarang kita masuk ke perulangan untuk masukkan data. Di sini kami menggunakan logika perulangan for. Kami membuat variabel a sebagai media untuk perulangan for di bagian perulangan untuk memasukkan data ini. Nah, jika a kurang dari sama dengan 9, maka a ditambahkan dengan 1. Nilai standar dari a ini kami set 0, dan nilai di sini kami set 9. Ini digunakan karena penomoran pada array dimulai dari 0, bukan dari 1. Maka dari itu, jika kami menyiapkan 10 data di sini, maka batas maksimum adalah 9. Pertama-tama, pengguna program ini akan diminta untuk memasukkan nama pasien. Saat pengguna masukkan nama pasien tersebut akan masuk ke variabel array nama. Setelah pengguna memasukkan nama pasien, pengguna program akan diminta untuk masukkan kode pelayanan yang dibutuhkan pasien. Di sini telah tersedia list kode pelayanan. Saat pengguna program masukkan kode pelayanan, maka akan masuk ke variabel array p. Setelah pengguna masukkan data nama dan kode pelayanan dari pasien, maka program ini akan secara otomatis dijeda. Ini digunakan untuk mengecek kembali apakah nama pasien dan kode pelayanan yang dimasukkan sudah benar. Untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, pengguna program dapat menekan sembarang tombol. Setelah pengguna menekan sembarang tombol, layar akan dibersihkan dan akan muncul nomor antrian. Untuk nomor antrian ini, setelah muncul program akan secara otomatis dijeda kembali agar nomor antrian tidak langsung hilang. Untuk melanjutkan pendataan ke pasien berikutnya, pengguna program dapat menekan sembarang tombol. Maka layar akan dibersihkan dan akan kembali muncul entry data seperti ini. Ini dilakukan hingga seluruh data pasien terinput. Setelah seluruh data pasien terinput, jumlah 10 data, di sini
program akan langsung melakukan pemanggilan pasien. Nah, di sini kami menggunakan logika perulangan for untuk memanggil pasien. Di sini kami menyiapkan variabel B yang digunakan sebagai media untuk perulangan pemanggilan pasien ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, angka awal kami set 0 dan angka akhir 9 karena masalah penomoran pada array. Nah, di bagian pemanggilan data ini akan muncul nomor antrian pasien di sini, nama pasien, dan jenis pelayanannya. Dalam bedakan jenis pelayanan, di sini kami sudah menyertakan logika if. Jika pengguna program sebelumnya masukkan kode pelayanan 1, maka akan muncul dokter umum. Jika pengguna sebelumnya masukkan kode pelayanan 2, maka akan muncul dokter anak. Jika pengguna masukkan nomor 3, maka akan muncul dokter mata. Jika pengguna masukkan nomor 4, maka akan muncul dokter kandungan. Jika pengguna masukkan nomor 5, maka akan muncul dokter saraf. Jika pengguna masukkan nomor 6, kode pelayanan 6, maka akan muncul dokter DAT. Jika pengguna salah masukkan atau tidak masukkan kode sesuai dengan yang sudah tertera di bagian kode pelayanan ini, maka program akan menampilkan pelayanan tidak valid. Untuk melanjutkan pemanggilan pasien, pengguna bisa menekan sembarang tombol. Ini dilakukan hingga seluruh pasien terpanggil. Setelah seluruh pasien terpanggil, maka secara otomatis program ini akan diakhiri. Ya, sekian penjelasan dari kode program kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan hubungan flowchart dengan kode program kami sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, ini merupakan titik awal pemulaian program. Setelah itu, kita persiapan awal, mempersiapkan variabel array bernama P sebanyak 10, yang berisi data sebanyak 10, dan variabel nama yang juga berisi data sebanyak 10. Setelah itu, di sini kita menyiapkan variabel A yang kita set sebanyak 0, angka awalnya sebanyak 0 untuk logika perulangan for. Nah, di sini jika jumlah A ini masih belum memenuhi angka 9 ini, maka program akan melakukan proses input manual via keyboard ke variabel nama dan P. Setelah dimasukkan, maka A akan ditambahkan dengan 1. A di atas ini akan ditambahkan dengan 1. Nah, setelah itu kembali lagi ke statement ini. Jika masih kurang, maka akan melanjutkan ke proses ini. Begitu seterusnya hingga syarat ini terpenuhi. Nah, setelah syarat ini terpenuhi,
maka program akan langsung menuju ke bagian pemanggilan pasien. Nah, untuk pemanggilan pasien ini kami menggunakan perulangan for dan menggunakan variabel b untuk media perulangan yang kami set awalnya dengan angka 0. Sama juga seperti logika masukkan data tadi, jika B masih kurang dari 9, maka program akan melakukan pemanggilan dengan menampilkan nama dan jenis pelayanannya. Jika P sama dengan 1, maka akan mengeluarkan tulisan dokter umum. Jika P adalah 2, dimasukkan ada 2, maka akan mengeluarkan tulisan dokter anak. Jika P adalah 3, maka akan mengeluarkan tulisan dokter mata. Jika P sama dengan 4, maka akan mengeluarkan tulisan dokter kandungan. Jika P sama dengan 5, maka akan mengeluarkan tulisan dokter saraf. Jika P sama dengan 6, maka akan mengeluarkan tulisan dokter THT. Jika tidak memenuhi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, maka akan mengeluarkan tulisan pelayanan tidak valid. Semuanya tadi, jika sudah selesai, akan mengarah ke proses ini. B akan ditambahkan 1. B di sini akan ditambahkan 1. Setelah melalui proses ini, akan kembali lagi ke statement ini. Jika masih belum terpenuhi, maka akan dilakukan pemanggilan terus-menerus hingga statement ini terpenuhi. Jika statement ini sudah terpenuhi, maka secara otomatis program akan mengakhiri fungsinya. Ya, itu tadi penjelasan flowchart, hubungan flowchart dengan kode program kami. Terima kasih.